Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat diterima dengan baik, yaitu tentang soal dan pembahasan notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Tentunya Anda harus masih ingat materi sebelumnya, yaitu materi yang telah kita jelaskan tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Soal yang pertama, tentukan hasilnya. Kalau ada A, 5 faktorial dibagi 7 faktorial. Kita tentukan langsung ya. Berarti kita ambil ini. Yang bawah 7 faktorial lebih besar, ini yang kita uraikan. Seperti ini, berarti yang bawah menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nanti langsung habis. Ya, ini berarti hasilnya adalah 1/42. Kalau yang B, 18 faktorial dibagi 15 faktorial, berarti yang lebih besar adalah yang atas, yang pembilang, berarti yang atas yang kita uraikan. 14, 17, 16, 15 faktorial. Yang bawah 15 faktorial, berarti ini habis ya. Berarti kita tinggal menghitung 18 kali 17 kali 16. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 4.896. Nah, itu yang salah. Saya kira tidak masalah. Nomor 1. Berikutnya nomor 2. Tentukan hasil dari faktorial berikut. Hampir sama dengan nomor 1 ya. Yang A, jadi kita kerjakan dulu yang ada dalam kurung dulu. Ini yang bawah berarti 5 faktorial. Berarti kita kerjakan yang atas dulu. 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial. Nah, itu yang A, berarti kita tinggal menghitung antara 9 kali 8 kali 7 kali 6. Ya, hasilnya berarti adalah 3024. Nah, sementara yang B sama juga. 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Nah, karena yang bawah itu adalah 9 faktorial. Jadi habis. Kita tinggal menghitung 12 kali 11 kali 10. Berarti hasilnya adalah 1320. Saya kira juga ada masalah ya ini ya. Ya, yang nomor 3 lah ini. Mungkin ini perlu agak pelan sedikit ya. Jadi tulislah dengan notasi faktorial. Yang perlu kita pahami, faktorial itu berarti nanti perkalian sampai angka 1 selesai. Jadi misalkan kita ingin kembali n faktorial berarti n kali n-1 terus sampai 1 seperti itu. Nah, berarti nanti kalau kita hitung, kita tentukan faktorialnya, berarti kita tinggal menambah ini aja. Ini tidak satu lagi yang ini saya lanjutkan ya. Kita tinggal melanjutkan begini. Kita lanjutkan. Kita tambahi, ini setelah n min r min 1, berarti n min r min 2. Nah, diteruskan sampai 1 berarti cukup ditulis dengan tanda faktorial. Yang bawah juga berarti tambah itu. N min r min 2 faktorial. Nah, seperti itu. Nah, berarti nanti hasilnya adalah yang pembilang, kita cukup menulis yang angka terbesar, yaitu berarti ini, angka yang awal. Nah, ini yang terbesar, berarti kita tinggal menulis n faktorial dibagi n min r min 2 faktorial. Nah, jadi ini kita nambahin sendiri ya. Jadi tambahan ini adalah pembilang dan penyebutnya harus sama. Berikutnya yang B. Nah, yang B ini juga sama dengan nomor 3 yang A ya. Kalau yang penyebut sudah tidak masalah karena sudah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sudah sampai pada angka 1. Berarti tinggal nulis saja. Nah, yang penyebut ya. Yang penyebut sudah faktorial. Nah, kita lanjutkan aja langsung. Begini ya. Kita ulang lagi.
Jadi begini, kita langsung tulis, tambahkan. Jadi yang Pak bilang belum sampai 1, berarti kita lanjutkan. Begini. Jadi kita lanjutkan n min 4 faktorial ya. Nah, tambah ini berarti yang bawah tambah itu juga n min 4 faktorial. Jadi setelah n min 3 berarti n min 4, n min 5 dan seterusnya diganti dengan tanda faktorial. Nah, yang membilang berarti kita punyai ambil yang bilangan terbesar di n faktorial. Yang penyebut ada 2, ada 5, 4, 3, 2, 1, ini berarti menjadi 5 faktorial. Terus yang satunya masih ada n-4 faktorial. Nah, ini hasilnya. Jadi intinya kita harus menyelesaikan sampai perkalinya turun sampai angka 1. Nomor 4 sekarang, tentukan nilai n jika n plus 1 faktorial dibagi n min faktorial sama dengan 120. Kita pahami antara n plus 1 dengan n min 2 itu adalah besar n plus 1, berarti yang kita uraikan adalah n plus 1-nya. Jadi kita punya ini, n plus 1 yang atas, kemudian turun jadi n ya. Turun lagi jadi n min 1, turun lagi jadi n min 2, dan seterusnya. Cukup dikasih tanda faktorial. Nah, yang menyebut tetap bisa diuraikan. Nah, nanti hilang. Nah, begini. Nah, jadi yang A, yang ruas kiri adalah n plus 1 kali n min 1. Yang ruas kanan, 120, kita ubah menjadi bilangan perkalian 3 angka yang urut, dan urutannya menurun. Nah, kita coba-coba dulu misalkan. Nah, misalkan dulu ada 5 kali 4 kali 3, ini 60. Salah. Nah, naik lagi ya, berarti kita ganti yang lain. Jangan ganti 6 kali 5 kali 4. Nah, ini pas 120 berarti ini yang kita pakai. Nanti ini adalah 6 kali 5 kali 4. Kita lihat bahwa posisi n pas pada angka 5. Berarti n-nya adalah 5. Kemudian yang B, n min 3 faktorial dan seterusnya. Yang B, tutup dulu nih ya. Nah, n min 3, ini kita uraikan karena n lebih besar, jadi ini n min 3 kali n min 4 kali n min 5 kali n min 6 faktorial. Nah, ya. Yang bawah sama n min 6 faktorial. Habis. Nah, yang 504 ini kita ubah menjadi bentuk perkalian ya. 504 berarti tadi kita punya 654 itu 120. Kita naikkan coba. 765. Ini berarti 210 ya, salah ya. Ganti 876. Nah, ini 8 kali 7 itu berapa kita hitung? Masalah juga. Nah, nanti 987. Nah, ini yang betul ini. Jadi ini kita adalah 987. Nah, berarti karena ini ada n, adanya adalah n min 3, n min 4, dan n min 5. Kita pilih salah satu. Kita pilih yang awal misalkan, n min 3. Ini berarti kita punya n min 3 sama dengan 9. Nah, ambil yang awal ya. Berarti n-nya adalah 12. Nah, ini tentang permutasi ya. Tentukan nilai n yang memenuhi setiap bentuk permutasi berikut. Yang pertama yang A, NP3 dengan 336. Ini permutasi kita punya cara singkat yang kemarin ya. Bahwa untuk NP3 itu berarti perkalian 3 angka menurun. Dimulai dari N. Berarti kita tuliskan di N, N-1, N-2. Sama dengan, nah,
336 itu berarti kita cari bilangannya. Ya, kalau kita hitung berarti nanti hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6. Itu 336. Nah, berarti ini ada N. Ini ada 8. Nah, N menempati pada posisi angka 8. Langsung berarti N-nya adalah 8. Kita tidak perlu mengalihkan pangkat 3, terlalu sulit nanti. Sekarang yang B. Yang B. N plus 1 B3 kali 9 kali N B2. Nah, kita gunakan cara singkat juga, cara casing ya. Cara yang sederhana, singkat dan jelas. N plus 1, berarti kita mulai ini. N plus 1, turun, jadi N, turun lagi jadi N min 1. Sama dengan 9 kali NP2 berarti N kali N min 1. Gitu ya. Jadi intinya angka 3 ini menunjukkan banyaknya angka. Angka 2 juga punya angka. Ada 2 angka, ini ada 3 angka yang kiri ya. Ini 3 angka sesuai dengan ini, 2 angka sesuai dengan yang N2. Nah, sekarang yang sama kita coret. Ini hilang. Nah, begitu. Berarti kita tinggal punya N plus 1 sama dengan 9. Berarti N-nya ketemunya 8, yaitu 9 kurangi 1. Nah, mudah kan? Jadi, bab ini kalau Anda tuh sudah bisa kalian lancar, tidak masalah, sangat mudah sekali. Sekarang yang B. Pada suatu pameran lukisan tersebut harus ditempatkan dalam satu baris. Nah, ya, satu baris. Berarti ini ada keterangan lukisan tanpa ada tambahan apapun, berarti ini sembarang. Berbeda semuanya, soalnya adalah jika ada 6 lukisan, berapakah cara penempatannya? Jadi ini adalah konsep permutasi. Nah, jadi kita ambil P6 menempati 6 tempat. Tadi 6 lukisan diurutkan dari 6. Hasilnya berarti ya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, berarti hasilnya berarti 720. Nah, nomor 6. Nomor 7. Ada bilangan biner tersusun dari angka 0 dan 1. Bagas ingin menyusun bilangan biner terdiri dari 3 angka 0. Berarti ada ya 3 angka 0 berarti 0, 0, 0. Dan 2 angka 1 berarti 1, 1. Nah, ini akan disusun dibolak-balik ya. Berapa banyak bilangan biner yang dapat disusun Bagas dari semua angka dengan syarat. Nah, ini 1 di depan. Nah, jadi gini. Tadi kita buat kotak misalkan ada 5 angka ya. 1, 2, 3, 4. Di 1 di sini. Nah, berarti untuk menempati 4 kotak ini ada 4 bilangan. Bilangannya terdiri dari angka 0, 0, 0, 1. Nah, berarti karena 1 sudah terambil di sini. Berarti kita tinggal menulis bahwa ini adalah materi tentang permutasi dengan unsur yang sama. Berarti kalau kita kerjakan, berarti kita tinggal mengacak atau permutasikan 4 bilangan. Jadi 4 faktorial dibagi yang sama. Yang sama berarti ini. Nah, 0, 0, 0 ada 3 angka. Jadi 3 faktorial. 4 dari semuanya ini 4. Ya, 3-nya dari yang sama. 0, 0, 0 ini. Berarti kita tinggal mencari 4 kali 3 faktorial yang atas, yang bawah. Tetap 3 faktorial dicoret. Jadi ada 4. Nah, itu yang nomor 7. Lanjut ya, nomor 8. Berapa banyak caranya menyusun huruf pada kata gudang dengan N selalu di belakang? Gudang ada 6. Ada 6. Tinggal sama dengan itu ya. Kalau kita punya 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini N selalu di belakang. Nanti N sudah tidak ada N-nya. Nah, kita tinggal menulis gudang. G-U-D-A-G. Berarti ada ya. G-U-D-A-G.
ada 5 huruf yang sama 2 huruf. Nah, berarti nanti hitungnya 5 faktorial karena 5 huruf dibagi yang sama adalah huruf G, ada 2. Jadi kita hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, begini ya. Tinggal ngitung berarti hasilnya adalah 60. 60. Nomor 9. Ada 7 orang pengurus kelas mengadakan rapat. Mereka mengelilingi meja bundar. Ini ada kata mengelilingi, ini berarti materi permutasi siklis. Dengan beberapa cara mereka duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya ini, n-1 faktorial. 1 ini konsep untuk titik tetap atau titik invariannya. Anggap begitu aja. Nah, kalau ada 7 orang berarti tinggal 7 min 1 faktorial, berarti 6 faktorial. Tadi 720, sudah pernah ya hitung itu. Yang berikutnya nomor 10. Ini agak beda. Sama tapi beda ya. Ada 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Tetapi ada syaratnya. 2 orang selalu berdampingan. Nah, ini berarti kalau dibuat titik invariannya begini. Ada gini, ada 2 orang yang selalu duduk berdampingan, yang lain diajak. Ada 5 orang. Seperti ini. Nah, berarti kalau kita tulis, kita anggap sebagai 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kan dengan rumus berarti kan ini 6 min 1 faktorial. Karena ini titik tetapnya nih, titik tetapnya. Terus antara 2 orang ini bisa diajak lagi. Salahnya adalah A dan B, berarti bisa A, B dan B, berarti masih kali 2 faktorial. Berarti hasilnya adalah 5 faktorial kali 2. Di 120 kali 2 berarti 240. Ini hati-hati ya. Nomor 9 dan 10 hampir sama, tapi ada syaratnya untuk nomor 10. Soal nomor 11. Ada 5 siswa kelas 10, 3 siswa kelas 11, dan 4 12. Mereka duduk di kantin mengelilingi, masih sama, masih siklis ini ya. Dengan beberapa cara mereka duduk. Jika siswa yang kelasnya sama, selalu duduk berdampingan. Sama, berarti gini. Ada 3 kelompok. Berarti gini. Misalnya 3 siswa ya. 5, 3, dan 4. Tadi begini. Nah, ini ada 5. 2, 3, 4, 5. Terus ini ada yang kelas 10 ya. Ini kelas 10. Kelas 11. Ada 3. Kelas 11. Kelas 12 ada 4. 12 begini. Nah, anggap saja ada 3 kelompok. Berarti nanti kalau dihitung sesuai dengan konsep siklis adalah 3 min 1 faktorial. Kemudian yang anak kelas 10 ini ada 5 orang ini. Yang 5 orang ini bisa diacak lagi. Dipermutasikan ada 5 faktorial. Tuh yang kelas 11 juga sama. Bisa diacak berarti 3 faktorial. Kelas 12 juga sama, bisa diajak berarti 4 faktorial. Nanti kita tinggal ngitung, ini berarti 2 faktorial berarti 2, 5 faktorial berarti 5 kali 4 berarti 120 ya. 120. 3 faktorial berarti 6, 4 faktorial berarti 24. Terus kita hitung hasilnya dari 2 kali 120 kali 6 dan kali 24. Nah, itu hasilnya adalah 34.560. Berikutnya nomor 12. Sebuah rapat akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota. Berarti ini ada
ketua, wakil, sekretaris. 6 orang. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Jika ketua harus duduk di antara wakil, ketua, dan sekretaris. Jadi ada 6 begini. Jadi ini ada ketuanya di sini. Ketua, ini wakil, sekretaris. Yang lain anggotanya, 3 orang begini. Nah, di sama nih anggap sebagai ada 4 orang, berarti hasilnya adalah ini ya. Berarti hasilnya adalah 3 atau 4-1 ya asalnya ya. 4 orang lihat faktorial. Kemudian untuk posisi wakil, ketua, dan sekretaris ini ketuanya tetap di tengah karena soalnya harus di tengah. Ini antara wakil dan sekretaris bisa diacak. Nah, ini bisa diacak jadi kali 2. Nah, ada begini. Nah, berarti hasilnya adalah 3 faktorial kali 2 faktorial berarti 6 kali 2 berarti 12 cara. Itu nomor 12. 13. Nah, untuk ini kombinasi. Tentukan LN yang memenuhi. Nah, untuk kombinasi dengan permutasi ada beda, sudah kita pelajari ya. Untuk yang kombinasi itu berarti ada penyebutnya. Jadi kita langsung jawab. Ini 4 kali n plus 1 kali n kali n min 1 kali n min 2. Berarti di sini kan ada 4. Ini harus ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Terus dibagi 4 kali 3 kali 2. Ini kalau kombinasi seperti ini caranya. Kalau permutasi tidak sampai ke penyebut. Sama dengan 7 kali NC3 berarti ya. N min 1, N min 2. Nah, dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi ini di penyebut. Nah, ini juga di penyebut. Nah, selanjutnya kalian harus bisa untuk menghitung dengan cara yang baik, yang cepat, dan tepat. Seperti ini contohnya. Nah, ini ada yang penyebut aja sama-sama ada 3, 2, ini habis. Habis ya. Sama-sama di bawah. Nanti dibagi ya. Ini juga habis, nanti coret. 4-nya juga habis. Ada lagi yang habis yaitu ini. Nah, ini N min 1, N min 2. Ini habis, ini habis. Nah, jadi tinggal N plus 1 sama dengan 7. Tinggal N plus 1 sama dengan 7. Ini berarti N-nya sama dengan. Nah, kalau ternyata mudah. Tidak sulit. Nah, berikutnya. Waduh. Tidak apa ya, ini sudah terlanjur. Untuk berikutnya, kita terdapat 8 orang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Dan tersebut hanya membutuhkan 4 orang tenaga. Ada 8 dipilih 10, dipilih 4. Nah, ini 8 ya, 8 dipilih 4 saja. Tentukan banyak. Nah, ini kelompok berarti biasa urut. Yang penting ada 4 orang yang dipilih. Berarti nanti pengerjaannya untuk nomor 14 ya. Ini berarti 8 C4. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti begini. 6 ini habis. 4 ini ya tinggal 2. 2 kali 5 10. 10 kali 7 70. Nah, begitu. Nah, 15 ya. 15. Dari 8 siswa putra dan 6 siswa putri akan dipilih 5 siswa sebagai pengurus kelas. Tentukan banyak susunan pengurus kelas tersebut yang sedikitnya, ini hati-hati, sedikitnya terdiri dari 3 siswa putri. Sedikitnya 3 siswa putri. Berarti begini. Kita ambil. Nah, dikombinasi nanti ini ya. Berarti kemungkinannya adalah, karena kita ambilnya 5 siswa, berarti ini, kita ambil gini ya. Nah, ini misalkan ada 8 putra dan 6 putri. Diambil 5 siswa. Nah, minimal 3 putri. Nah, berarti kemungkinannya adalah 3 putri, kemudian 4 putri, 5 putri. Nah, walaupun punya 6, tidak boleh 6 karena ini ambilnya 5, hati-hati.
memandek di 5 putri. Untuk pemilihan 3 putri berarti ada 3 putri dan 2 putra, karena ngambilnya 5 orang ya. Yang ini berarti 4 putri dan 1 putra. Yang ini sudah, nanti putranya tidak ada karena ambilnya 5. Nah, ngitungnya berarti putri ya diambil dengan putri, berarti C 5, putrinya tadi ada 6 ya, 6 C3. Nah, putranya ada 8, berarti C8 putra dipilih 2. Nah, yang ini putrinya ada 6, berarti 6 C4, putranya ada 8, berarti 8 dipilih 1. Nah, kemudian 5 P1 berarti putrinya ada 6, berarti 6 C5. Hitung semuanya kemudian dijumlah ya. Jadi kalau kita ambil 6C3 itu berarti 6 kali 5 kali 4 kan dibagi 3 berarti 20. 20 yang ini berarti ini 20 ya, terus di atasnya mohon maaf 20, yang ini nanti berarti 8 kali itu 56 dibagi 2 berarti ini adalah 28. Yang ini nanti ketemunya 15 kali 8 berarti yang ini 120 ya. Yang ini tadi dikalikan hasilnya berarti 500 ya, 560. Nah, berarti yang ini berarti hasilnya adalah 6. Nah, berarti jawabnya adalah 560 ditambah 120 ditambah 6 berarti 686 cara. Untuk soal nomor 16. Bu Indah belanja ke pasar untuk membeli 2 ekor ayam dan 2 ekor itik. Dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor ayam, berarti yang ini ada 2 ayam, 6 ayam. Berarti ini 6 C2. Dengan karena sekaligus ya ini ya. 2 ekor itik, 8 ekor itik. Berarti ya C berapa itu? C8 ya. C8 2. Nah, ingat kalau bisa langsung kalau tidak bisa seperti ini ya, kombinasi Anda penyebutnya ya. Nah, seperti ini. Ini jadi 2 1, yang atas berarti 8 kali 7. Hitung berarti ini 15 kali ini 28. Jadi hasilnya adalah 15 kali 28. 420. Nah, nomor 17. Oh, ada 12 bola. Sama terus ya, ada 12 bola, 6 putih dan 4 bola warna hijau, dan sisanya berwarna hitam. Berarti kita punya nomor catat sini ya, 17. Ada 6 putih, 4 hijau, kalau berarti 2 yang sisanya, 2-nya hitam. Jika diambil 3 bola sekaligus dari kotak tersebut, tentukan banyak cara untuk mendapatkan bola berwarna putih paling sedikit 2 bola. Soalnya minimal 2 putih. Nah, berarti kemungkinannya adalah 2 putih dan 3 putih. Kalau 2 putih berarti kemungkinannya ada 2 lagi. 2 putih, 1 hitam, atau 2 putih, 1 hijau tadi ya itu ya, 1 hitam. Kita hitung berarti ini. Yang pertama, putihnya ada 6 berarti 6 C2. Hijaunya ada 4 berarti 4 C1. Ini tadi sama ya, 6 C2. Ini berarti 4 C1.
Yang ini putihnya ada 6 berarti 6C3. Nah, hitung langsung ya. 6C2 berarti 15. 4C1 berarti 4. Sama ya. 15 kali 4 berarti 60. 60. 6C3 itu berarti 6 kali 5 kali 4. Dibagi 3 kali 2 berarti 20 ya. 20. Berarti hasilnya adalah tinggal jumlah 60 ditambah 60 tambah 20 berarti 140. Ya, ini contoh soal yang perlu Anda pahami. Nanti untuk tugasnya bisa Anda buka atau dibuka di tugas yang diberikan oleh panitia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Salam soleh selalu, semoga apa yang Anda terima selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi